Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tim kecil Xiaoyan yang terdiri dari 3 orang baru saja memasuki pintu masuk hutan mayat neraka. Lorong gelap itu tampaknya terhubung ke bagian dalam hutan mayat neraka. Aura menakutkan yang datang dari lorong itu memenuhi udara. Tetapi dengan Xiao yang kekuatan ketiganya, nafas ini juga tidak berbahaya. Kemudian Xiao Yan dengan hati-hati melihat bagian dari hutan mayat neraka. Bagian ini sangat aneh. Batu-batu yang menonjol dari sekelilingnya seperti mulut serigala yang lapar. Batu-batu besar yang menjulang di kedua sisi lorong itu seperti taring-taring ganas, yang tampaknya sedang memakan orang yang sangat menakutkan. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga memperhatikan bahwa di pintu masuk hutan yang baru saja mereka masuki, formasi aneh didirikan oleh Yang Maha Kuasa. Itu sangat misterius dan menyiratkan Yin dan Yang. Itu akan meleleh. Tampaknya ini formasi sangat berbahaya, dan orang biasa tidak bisa masuk, hanya melalui pintu masuk ini. Namun, Xiao Yan juga diam-diam kagum. Yang Maha Kuasa yang mengatur formasi aneh ini juga harus menjadi master formasi pertempuran. Hanya mengandalkan akal sehat ini, Xiao Yan tahu bahwa master hebat ini setidaknya dapat menyingkat puluhan ribu prasasti inti. Mau tak mau mereka tercengang, dan kemudian mereka bertiga juga berjalan di sepanjang lorong, dan segera mencapai sebuah pertigaan. Xiao Yan melihat lebih dekat. Sisi ini dapat dianggap sebagai bagian dalam hutan mayat neraka. Ada 4 garpu di depannya. Di antara mereka, yang kedua di sebelah kiri memiliki jejak kaki yang jelas di tanah. Jelas, seseorang yang lain masuk sebelum Xiao Yan dan yang lainnya. Hah? Yueru juga menemukan jejak kaki itu dan merenung. Hutan mayat neraka ini bukan hanya orang-orang dari benteng mereka di Hongshan, tetapi semua orang dari benteng berkumpul di sini, jadi tidak mengherankan bahwa beberapa orang datang lebih dulu. Jejak kaki ini seharusnya sengaja ditinggalkan oleh seseorang untuk memberitahu orang-orang yang mengikuti bahwa itu adalah yang dia ambil. Xiao Yan berhenti sejenak dan memilih yang paling kanan. Dia ingin menjauh dari orang yang meninggalkan jejak. Satu hal, bagaimanapun, bukanlah gaya Xiao Yan untuk mati pada awalnya. Mu Feng dan Yueru juga mengikuti langkah Xiao Yan. Ketiganya berjalan ke depan untuk sementara waktu, dan pandangan mereka berangsur-angsur melebar. Secara mengesankan, wajah asli hutan mayat Yin terungkap. Angin suram bertiup, dan tidak ada sinar matahari sepanjang hari, dan hanya ada kecerahan abu-abu. Semua orang berdiri tanpa sadar, tetapi juga bergerak maju perlahan. Tepat setelah meninggalkan lorong hutan mayat neraka dan memasuki lantai pertama hutan mayat neraka, mereka bertiga muncul di hutan. Hutan itu tidak besar, dan ada jalan kecil di tengahnya. Kemudian mereka bertiga melihat bahwa bunga dan tanaman di kedua sisi jalan setapak di hutan itu subur dan indah. Saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Inilah yang tersisa setelah pertempuran antara Xuan Santian dan dunia hantu. Xiao yang berkata pada dirinya sendiri, mungkin hutan mayat neraka ini juga merupakan tempat yang berharga dengan pegunungan, roh, dan sungai yang indah. Jika tidak, mengapa ada monster dan monster berkumpul bersama? Yueru juga merasa santai saat melihat bunga-bunga indah ini. Lagi pula, tidak ada gadis yang tidak menyukai keindahan atau bunga. Mu Feng juga melihat bunga-bunga indah di sekitarnya dan berkata, saya merasakan ada aura yang kuat di sekitar sini, dan saya tidak tahu di mana itu suci. Jadi kita harus berhati-hati. Posisi kita saat ini seharusnya berada di pinggiran lantai pertama Korps Infernal.
Masuk akal jika kita tidak akan menghadapi keberadaan yang sangat kuat. Ya. Xiao Yan dan Yueru menjawab dengan lembut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Ketiganya perlahan memilikinya, dan dalam 1/4 jam, hutan itu benar-benar diakhiri oleh mereka. Sebuah gua muncul di depan mereka bertiga. Melihat gua di depannya, kesan pertama Xiao Yan adalah ada hantu di langit dan itu sangat jahat. Lubangnya sangat dalam, tetapi di benak Xiao Yan, pemandangan di dalam lubang itu muncul dengan jelas. Sangat disayangkan bahwa itu hanya bagian pertama, dan ketika sampai pada bagian terakhir, energi hantu terlalu berat, menghalangi persepsi Xiao Yan, dan tampaknya mengganggu persepsi kekuatan jiwa Xiao Yan. Karena kekuatan jiwa telah ditingkatkan ke ranah kaisar, Xiao Yan juga menemukan bahwa selain melakukan serangan jiwa, kekuatan jiwa ini juga dapat menggunakannya untuk menyelidiki beberapa tempat misterius. Apakah kamu ingin masuk? Yueru juga berkata dengan sedikit bibirnya, dia juga merasakan napas dari lubang itu, jadi dia berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, Yueru tidak sama dengan Xiao Yan. Dia mengalami pertempuran hidup dan mati di luar sepanjang tahun, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit malu dalam menghadapi hal-hal yang tidak diketahui seperti itu. Jangan khawatir. Xiao Yan juga dengan lembut menepuk punggung Yueru. Ya. Baru saat itulah Yueru merasa lega, dan dia tidak tahu kapan, selama Xiao Yan ada di sisinya, sepertinya tidak ada yang mustahil. Mu Feng juga sangat tidak berdaya tentang ini, hubungan antara keduanya benar-benar. Kemudian Mu Feng juga tidak ingin membuat bola lampu di luar gua, jadi dia bangkit dan berjalan perlahan ke dalam gua. Dia terkejut menemukan ada beberapa hal aneh di dalam gua. Melihat ini, Xiao Yan dan Yueru mengikutinya, karena mereka adalah satu tim. Begitu mereka memasuki gua, cahaya redup menjadi lebih lemah, tapi untungnya, Xiao Yan memanggil api yang berbeda untuk menerangi, dan beberapa orang juga perlahan maju. Xiao Yan dengan hati-hati memeriksa sekeliling gua. Mu Feng bermain sebagai penyerang, Yueru berada di tengah, dan Xiao Yan sendiri yang bertanggung jawab atas break. Ketiganya perlahan berjalan ke dalam gua. Pada saat ini, kekuatan jiwa besar Xiao Yan dengan hati-hati menyelidiki kedalaman gua, itu adalah energi hantu yang sangat kuat. Xiao Yan melepaskan sejumlah besar kekuatan jiwa untuk menjelajahi kedalaman gua, dan menemukan bahwa sepertinya tidak ada yang lain di dalam gua, kecuali sepertinya ada makhluk di kedalaman, tapi rasanya terlalu samar. Tunggu sebentar. Mu Feng di depan juga berkata. Ada apa? Xiao Yan juga berkata, ada nyala api yang aneh, tapi dia tidak melihat sesuatu yang abnormal. Lihat apa itu? Mu Feng juga menunjuk ringan dengan jarinya. Keduanya melihat ke arah yang ditunjuk Mu Feng, dan menemukan gumpalan api menggantung di udara. Api berwarna biru. Membakar perlahan di udara. Hah? Hal pertama yang dilihat Xiao Yan ketika dia melihat nyala api adalah Wewon Novel. Nyala api itu tidak memiliki jejak suhu sama sekali, seolah-olah itu hanya hiasan. Tepat ketika Xiao Yan tertekan, nyala api tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan bergegas ke arah mereka. Tidak, hati-hati. Xiao Yan juga cerdas. Dia menarik Yueru dengan satu tangan, dan kemudian ki bertarungnya membentuk lapisan pelindung perisai cahaya di depan tubuhnya. Di sisi lain, di ruang batu, di kolam yang dingin. Ayo pergi dulu, kali ini kita akan melenyapkan manusia-manusia ini, sayang sekali. Ada juga suara di kolam yang dingin. Bagaimana dengan keduanya? You Kuan juga berkata. Aku juga akan menelan keduanya. Setelah menelan, kekuatanku seharusnya bisa banyak pulih. Namun, jika kamu ingin memulihkan kekuatan penuhmu,
kamu masih membutuhkan separuh lainnya di hutan Mayatin. Bagaimanapun, kita adalah kembar. Aura suram di kolam dingin juga muncul. Semua pria di sini telah pergi, jadi mari kita pergi ke hutan mayat neraka untuk merencanakan terlebih dahulu, dan tunggu sampai orang dewasa melahap keduanya dan datang ke sini. Ketika saatnya tiba, kita akan melenyapkan orang-orang ini. Kim Mei juga tertawa. Yah, ada juga suara di kolam yang dingin. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, You Kuan dan Kim Mei juga berubah menjadi kepulan asap hitam dan pergi. Seluruh ruangan batu juga kembali tenang. Gelembung di kolam dingin terus meningkat, tetapi suara suram di kolam dingin juga bergema di ruang batu. Pembangkit tenaga manusia dari Doudi Bintang 5 dan Doudi Bintang 6 benar-benar lezat. Setelah berbicara, dia menjadi tenang. Selama darah merah di kolam reda, itu akan menjadi waktu untuk melahap mereka berdua. Pada saat ini, di depan Han Chi, Hudu dan Wu Jiang juga memiliki senyum aneh di mulut mereka dan kemudian menghilang dalam sekejap. Hari-hari ini agak sibuk, dan pembaruan diperkirakan pada sore dan malam hari setiap hari. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.